Oke, saya mundurkan dulu. Rahayu, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Ya, saya agak terlambat sedikit, tapi Anda sudah hadir lebih dulu. Ini hari Jumat ya. Besok Sabtu saya ada di Jogja. Mudah-mudahan hari Sabtu malam saya bisa membantu di kelas besok karena ada kegiatan rapat organisasi. Tapi coba akan saya luangkan jam 9 malam sudah ada kelas besok. Kemudian hari Minggu juga saya usahakan ada kelas juga. Baik, mengulang kembali ya materi yang hari Minggu kemarin, bahwa sekitar 2 minggu sebelumnya ya Bapak Ibu teman-teman sudah berlatih nih dengan susah payah mengamati bagaimana hubungan antara mental atau psikologi kita dengan tubuh ya. Memang kita itu harus aware ya, harus sadar kalau kita berada di suatu tempat ya untuk satu extend yang cukup panjang ya, mungkin kita stay katakanlah 1 minggu atau 1 bulan atau lebih lama dari itu ya, kita sudah harus aware pertama kali itu dengan lingkungan. Lingkungan tempat saya tinggal ini kira-kira kualitas udaranya seperti apa, kemudian kualitas airnya seperti apa, kemudian kualitas lingkungannya ya, masyarakatnya itu seperti apa, kita sudah harus aware. Karena dari kualitas lingkungan ini juga bisa berdampak kepada kesehatan kita ya. Kemudian makanannya di sekitar sana itu kebanyakan apa ya, karena kemungkinan kita juga pasti akan mengkonsumsi lebih banyak makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi dampaknya ke kesehatan kira-kira apa, antisipasinya apa. Nah, kita sudah harus aware kalau kita tinggal di satu tempat. Sehingga terhadap kondisi tubuh ya kita sudah tahu. Nah, misalnya jarak rumah saya dengan tempat kerja saya berapa jauh ya, berapa lama saya membutuhkan waktu untuk pergi dari rumah ke tempat kerja dan untuk pulang kembali gitu ya. Terus berapa lama waktu saya istirahat, kemudian berapa lama waktu saya bekerja, berapa tingkat stresnya ya. Kita sudah harus bikin pemetaan-pemetaan seperti itu setiap hari ya. Sehingga kita sudah benar-benar paham dengan lingkungan tempat kita hidup, dengan lingkungan tempat kita beraktivitas sehari-hari, ya, dan apa efeknya untuk tubuh dan pikiran kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, pada saat kita sudah mulai lebih masuk ke dalam, ya, ke dalam kesadaran, itu pikiran kita memang akan lebih sensitif. Ya, lebih sensitif ini artinya bukan berarti lebih emosional, bukan seperti itu. Artinya lebih sensitif adalah kita lebih mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Jadi karena kita belajar untuk memahami diri sendiri, ya, menyadari diri sendiri, maka kemudian ketika kita berhadapan dengan orang, ini akan diaplikasikan, akan tercermin. Sehingga pada saat seseorang dengan satu ekspresi tertentu, kita sudah tahu, oh, pada saat begini kayaknya saya dalam kondisi itu juga. Ini memang lebih sensitif, kita bisa merasakan gejolak batin orang. Ya.
Nah, ini akan juga baik, akan baik untuk lingkungan ya. Karena kalau misalnya lingkungan tempat kita bekerja atau tinggal sehari-hari itu sangat crowded ya, penuh dengan hawa-hawa yang negatif ya, tentu saja kita itu akan pengaruh ke dalam pikiran kita. Ya. Satu contoh kenapa kalau mungkin Anda mengamati ya, Anda bermeditasi siang hari, tengah hari, jam 12 di tempat yang ramai, di tempat terbuka, ya, yang ramai. Atau Anda bermeditasi siang hari di tempat ramai, tapi Anda di dalam ruangan tertutup yang tidak terganggu orang. Atau Anda bermeditasi sore hari, ya, ketika orang masih sadar, ya. Anda bermeditasi malam hari jam 9, nah, ketika orang sebagian sudah mulai tidur. Anda bermeditasi tengah malam jam 11, jam 12, atau jam 1, atau jam 2 pagi, ya, ketika semua orang sudah tidur, itu suasananya berbeda. Yang dimaksud dengan suasana itu bukan kaitannya dengan lingkungan ramai atau tidak, tetapi suasana apa namanya, getaran pikirannya itu berbeda. Getaran pikiran orang di sekitar kita itu akan mempengaruhi getaran pikiran kita. Ya. Radius daripada getaran pikiran seseorang ya umumnya kalau yang sangat kuat, sangat dominan itu kurang lebih antara sekitar 70 sampai 100 meter. Kurang lebih. Tapi kalau misalnya yang dalam kondisi standar gitu ya, ya itu tidak terlalu panjang, paling antara sekitar 5 sampai dengan 20 meter kurang lebih. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, katakanlah Anda bekerja, ya katakanlah kita bekerja, ya. Kemudian posisi kita adalah seorang karyawan, katakanlah demikian. Kemudian kita sampai di kantor, ternyata di kantor itu bos lagi marah-marah. Ya. Bos lagi marah-marah karena ada satu problem. Tentu saja lebih dekat jaraknya dengan orang yang lagi marah itu, ya, itu hawanya tidak enak. Ya, kita ikut gelisah. Gitu. Tetapi ketika kita menjauh, ya, kita menjauh, di sana masih tetap marah-marah, masih meledak-ledak, suaranya pun terdengar. Tapi ketika kita menjauh, jarak lebih dari 70 meter sampai dengan 100 meter, itu hawa ledakannya sudah tidak terasa. Dan kita nyaman. Kita enak. Walaupun suaranya terdengar di situ. Ya, pakai sorong mungkin barangkali. Ya. Tapi gelombang pikirannya itu sudah semakin menjauh. Nah, oleh karenanya, pada saat berada di dalam suatu lingkungan, ketika semua pikiran aktif, ya, ini juga akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita akan cenderung lebih gelisah, gitu. Ini bagi beberapa orang yang belum memiliki kontrol yang baik dengan kesadarannya sendiri. Ya. Pikiran akan ikut terpengaruh gelisah. Padahal sudah mencoba untuk menenangkan, sudah mencoba untuk memfokuskan, tetapi pikiran karena terpengaruh oleh riak-riak daripada gelombang pikiran yang lain, ya kemudian di sini ikut bergelombang juga. Tetapi ketika Anda tengah malam duduk ya, itu sekedar duduk saja, itu pikiran sudah langsung hening. Kenapa? Karena yang lain itu juga sudah pada tidur, sudah pada istirahat. Pikirannya sudah tidak aktif. That's the mind works. Itu cara bekerjanya pikiran. Nah, tetapi beda ceritanya, apabila kita sekarang ini kita berlatih kesadaran, ya, menguatkan kesadaran. Kita berlatih memiliki kontrol yang baik terhadap kesadaran. Ketika di sana, di depan kita, ada orang lagi marah-marah, ya, ada orang lagi meledak-ledak. Karena kita melihat bahwa ini situasinya mungkin tidak baik, ya, kita dengan kesadaran yang stabil, ya, dengan ketenangan yang stabil, kita mendekat. Then force, kita menekan. Ya, kegelisahan itu dengan ketenangan yang terkendali. Ya, dengan ketenangan kita yang sudah terkendali. Orang yang meledak-ledak itu bisa reda. Itu bisa reda. Kenapa? Karena kekuatan kesadaran kita lebih kuat gelombangnya daripada orang itu. Nah, maka ya, dengan
Dengan demikian ya, dengan latihan kesadaran ini, saya berharap Bapak Ibu teman-teman yang selama ini sudah berlatih, itu bisa membawa pengaruh yang positif, ya, pengaruh yang baik untuk lingkungan di sekitar kita. Ya. Semakin banyak orang yang energinya positif, maka lingkungan akan menjadi semakin baik. Ya, masyarakat akan semakin baik, keluarga menjadi lebih baik. Nah, latihannya sederhana. Ya, meditasi elemen api memungkinkan kita untuk berlatih kesadaran seperti itu. Nah, tapi hari ini saya ingin spesial, ya, berikan latihan spesial untuk Bapak Ibu. Selama ini kita berlatih metode elemen api, ya, putar objek, ya. Karena kita akan melanjutkan pada latihan yang lebih tinggi, ya, mengenai progres MEA, ya, progres meditasi elemen api yang lebih tinggi. Kita harus punya persiapan yang lebih baik. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan latihan meditasi meta, ya, itu lebih dalam, ya. Selama 3 hari ke depan, ya, kita akan berlatih meditasi meta lebih dalam. Kenapa? Karena kita mau bermain api yang sedikit lebih besar, kita harus punya stok air yang lebih banyak supaya tidak kebakaran. Nah, caranya bagaimana? Ya, kalau selama ini kita berlatih meditasi elemen api itu dengan membuka tangan seperti ini, ya, tetapi ya, ini metode yang saya bikin sendiri, ya. Jadi ini mungkin tidak sama dengan yang lain. Pada meditasi meta ini, ya, Anda bisa meletakkan, menyilangkan tangan seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian kita meletakkan di sini. Ya, bukan seperti ini pada biasanya, tetapi disilangkan. Nah, kenapa? Karena ini membuat energinya menjadi solid, ya. Ini jari juga ketemu jempol, gitu ya. Ini membuat energi menjadi solid. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan dalam waktu 30 menit, yang pertama tetap sama, ya, kita menyadari tubuh, kita melakukan relaksasi terhadap tubuh. Kemudian kita menyadari tubuh sepenuhnya, ya, kita menyadari setiap dimensi tubuh ini. Kemudian kita mengucapkan terima kasih, tetap sama. Ya. Ditambahkan satu kalimat lagi, yaitu meminta maaf kepada tubuh, karena mungkin kita secara tidak sengaja sudah memperlakukan tubuh dengan kurang baik. Ya. Kemudian kita juga memberikan doa kepada tubuh, semoga tubuh ini panjang usia dan sehat selalu. Penting bagi kita, ya, untuk bisa mengucapkan syukur, terima kasih, ya, kepada diri sendiri. Kita juga belajar untuk minta maaf pada diri sendiri, sehingga suatu ketika kita harus meminta maaf pada orang itu, kita jelas alasannya, dan itu dilakukan tidak berat, ya, mudah, dan kita menggunakan perasaan sepenuh hati. Dan kita juga memberikan suatu doa atau harapan baik dengan sepenuh hati juga. Ya. Cuma itu saja yang lakukan, ya, melakukan berbicara dengan diri sendiri. Kemudian yang kita lakukan adalah mengendorkan sebanyak mungkin, jauh sampai ke dalam, ya, sampai kita menemukan keheningan, ya, titik keheningan di tubuh, ya. Kemudian kita ucapkan lagi, ya. Kemudian kita kendorkan lagi, ucapkan lagi, kendorkan lagi. Kemudian tubuh akan menghasilkan reaksi kimia, ya. Tubuh akan menghasilkan reaksi kimia, dan kemudian itu ditanggapi oleh pikiran atau kesadaran dalam bentuk suatu rasa haru, ya. Ya, kita latih saja, ya. Tangan disilangkan seperti ini, seperti orang Katolik, ya, atau orang Kristen berdoa, ya, tetapi tidak di depan dada, di bawah.
Duduk yang nyaman, badan ditegakkan seperti biasa. Pandangan diarahkan ke depan, bawah, sejauh kurang lebih sekitar setengah meter hingga 1 meter. Kemudian kita tenangkan tubuh dan pikiran. Rasakan udara di sekitar kita. Suara-suara di sekitar kita. Sekarang, dengan mata tetap terbuka, menghadap ke bawah, kita rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian, kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kendorkan telinga, dengarkan jika ada suara berdenging, kesunyian di telinga pada saat Anda mengendorkan telinga. Kemudian, kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut, dan tersenyumlah untuk diri sendiri, senyum yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Kemudian, kendorkan kepala bagian belakang, sekarang kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, kemudian tegakkan badan tetapi santai, dan sekarang kendorkan otot dada.
Kemudian kendorkan otot perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki seperti biasa. Rasakan juga sentuhan antara kaki dengan lantai. Dengan mata masih tetap terbuka, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Sekarang, dengan mata masih tetap terbuka, menghadap bawah, rasakan kembali kulit kepala keseluruhan, kendorkan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Sekarang pejamkan matanya perlahan dan rasakan sentuhan pada kelopak mata itu. Kemudian rasakan bola mata dan kendorkan bola mata. Kendorkan bola mata, pastikan mata beristirahat dengan baik. Kemudian kendorkan telinga. Semakin telinganya kendor, jauh sampai ke dalam gendang telinga, itu telinga menjadi semakin rileks dan bisa mendengarkan suara berdenging di telinga. Kemudian sekarang kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Senyum yang terbaik untuk diri Anda sendiri, karena orang lain tidak akan pernah memberikannya. Tersenyumlah untuk diri Anda sendiri. Kemudian kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Tersenyumlah secara alami yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam.
Kemudian kendorkan leher. Kemudian jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Rasakan kedua tangan begitu solid, bersentuhan. Ada lompatan energi berputar di antara kedua telapak tangan itu. Kemudian tegakkan badan, tetapi santai. Sekarang rasakan otot dada, kendorkan otot dada beserta organ di dalam rongga dada. Dan tersenyumlah untuk diri Anda sendiri. Kemudian kendorkan otot perut. Beserta seluruh organ yang ada di dalam rongga perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan juga sentuhan antara kaki dengan lantai. Kendorkan semuanya. Sekarang rasakan seluruh tubuhnya lagi bersamaan. Tersenyumlah untuk diri Anda sendiri. Kendorkan seluruh bagian, manapun juga, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, hingga bagian yang terdalam. Jika terasa nafas, Anda mau tarik nafas panjang, pendek, dan seterusnya, lakukan saja, tidak ada masalah. Dan kemudian kendorkan jauh sampai ke dalam. Baik, sekarang kita akan berbicara dengan diri sendiri sambil merasakan tubuh. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik.
Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Kemudian rasakan seluruh tubuh bersamaan, pastikan setiap bagian dari tubuh benar-benar beristirahat, kendor, rileks, jauh sampai ke dalam. Lakukan scanning perlahan dari atas sampai ke bawah, bolak-balik. Dan pastikan Anda tersenyum untuk diri Anda sendiri. Tersenyumlah untuk diri Anda sendiri. Pastikan setiap bagian beristirahat dengan baik, kendor jauh sampai ke dalam. Dengarkan suara keheningan di telinga. Sekarang kita bicara lagi dengan diri sendiri. Dengan sepenuh hati, terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika aku telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi.
Rasakan kembali seluruh tubuh bereaksi. Tersenyumlah diri Anda sendiri. Pastikan setiap bagian kendor jauh sampai ke dalam. Sekarang, rasakan kembali tubuh. Kita bicara lagi dengan diri sendiri. Rasakan reaksi dari tubuh saat kita berbicara dengannya. Tersenyumlah kepada diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita bisa melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah untuk diri sendiri, masuk ke dalam kesadaran tubuh lebih dalam, kendorkan setiap ketegangan pada bagian luar maupun dalam. Dengarkan suara keheningan di dalam pikiran Anda. Tersenyumlah lagi untuk diri Anda sendiri.
Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Dengarkan suara denging di telinga dengan jelas. Tersenyumlah untuk diri Anda sendiri dengan lebih baik. Mari kita berbicara lagi dengan tubuh. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah melakukan banyak kesalahan. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah untuk diri Anda sendiri, kembali menjelajah ke dalam kesadaran tubuh Anda. Pastikan setiap bagian beristirahat dengan baik. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Dengarkan kembali suara di sekitar kita. Rasakan udara di sekitar tubuh.
Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Panas. Lebih panas malah. Oke, sudah hampir 40 menit ternyata. Baik, Bapak Ibu. Saya lanjutkan sedikit. Bahwa untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf, dan memberikan harapan baik, ya, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang harus kita latih, kita biasakan, bahkan dengan diri sendiri. Sebab cara kita memperlakukan diri sendiri itu akan tercermin kepada cara kita memperlakukan orang lain. Selama ini kita memperlakukan diri kita dengan penuh ego. Ya. Ego yang tidak tercerahkan, ya, ego yang gelap, ya. Itu harus diterangi dengan kesadaran. Sehingga ego tahu bahwa dirinya adalah produk interaksi dari aktivitas tubuh dan mental dengan cepat. Ya. Jadi cepatnya interaksi antara tubuh dan mental itu menciptakan suatu ilusi tentang ego. Ya. Tetapi karena ego ini tidak dicerahkan oleh kesadaran, kemudian ego ini dia take over segalanya, ya, dia take over segalanya, sehingga ego membuat tubuh melakukan hal-hal yang di luar batas kenormalan dan membuat mental pikiran kita melakukan hal-hal yang di batas kenormalan. Ya, kita dipaksa karena mungkin setiap hari kita punya target-target tertentu, ya. Memang kita juga memaksa diri sendiri, ya, dalam satu dan lain hal. Tetapi celakanya, ya, setelah kita memaksa diri sendiri melampaui batas-batasnya, kemudian kita lupa untuk mengendorkan kembali, ya, untuk menetralkan kembali. Ya. Akhirnya ketegangan-ketegangan itu tersimpan di dalam berbagai macam otot dan saraf tubuh, ya, di bagian seluruh tubuh, seluruh bagian, ya. Terutama adalah bagian-bagian yang aktif, ya, seperti misalnya kepala, kemudian jantung, ya, ginjal, ya, pencernaan. Ini bagian-bagian yang aktif. Nah, ini akan tercermin juga pada saat kita memperlakukan orang lain, ya. Karena ego ini tidak sadar bahwa sebetulnya orang lain adalah bagian, ya, dari keseluruhan, maka ego ini juga mau take over semuanya, ya. Kemudian mulai menekan orang lain, ya, menekan orang-orang di sekitar. Kenapa? Karena dia juga sudah terbiasa menekan dirinya sendiri, sehingga kemudian cara-cara ini diperlakukan juga kepada orang lain. Ini akan menjadi tendensi. Penekanan terhadap diri sendiri menimbulkan pressure, menimbulkan tensi yang tersimpan di dalam dirinya sendiri. Tetapi penekanan, ya, kepada orang lain, kepada lingkungan, ini menimbulkan tensi, menimbulkan pressure kepada orang lain, kepada lingkungan. Ya. Dan ini akan menimbulkan masalah juga. Ya. Sedikit bertumpuk, kemudian bisa meledak, masalahnya menjadi besar. Nah, menyelesaikan masalah di luar itu yang terjadi karena ego itu juga sama caranya dengan menyelesaikan masalah di dalam. That's why mengenal diri sendiri dengan lebih baik itu akan membuat kita mengenal orang lain dengan lebih baik. Karena
cara kita memperlakukan diri sendiri juga sama dengan cara orang lain memperlakukan dirinya. Nah, ini adalah satu cara ya, setelah kita mengenal diri kita dengan lebih baik ya, kita tahu bagaimana caranya mengatasi tension, pressure di dalam diri kita sendiri. Dan kita juga akan menjadi tahu bagaimana cara mengatasi pressure di lingkungan yang melibatkan ego orang lain juga. Nah, oleh karenanya, ini tahap persiapan meditasi elemen api yang lebih tinggi. Ya, kita harus punya kesadaran terhadap diri yang lebih baik. Jika Anda mengamati, ya, silakan nanti dilatih dalam 3 hari ini saja. Ketika Anda menyilangkan tangan seperti ini, ya, ini akan menjadi sangat solid, ya, akan menjadi sangat solid di dalam, energinya, kesadarannya di dalam sangat kuat. Ya. Semakin kendor kesadaran, ya, semakin kendor tubuh, semakin kuat kesadaran terhadap tubuh, Anda akan mendengarkan suara keheningan, ya, denging di telinga. Denging ini sesungguhnya adalah suara dari frekuensi pikiran kita sendiri. Denging ini adalah suara dari frekuensi pikiran kita sendiri yang ditangkap oleh indera pendengaran kita. Indera pendengaran itu ada 2. Ya. Secara fisik adalah telinga, tetapi secara batin, indera pendengaran itu adalah pikiran itu sendiri. Ya, nanti akan saya jelaskan bertahap. Ya. Karena ini sudah menyangkut psikologi, ya. Meditasi elemen api juga memang kita harus belajar psikologi tentang diri sendiri. Ya. Karena tubuh ini bukan cuma hanya akan kita pakai 1-2 tahun, 1-2 bulan, tetapi kita akan pakai lama. Oleh karenanya kita harus paham betul dengan diri kita sendiri. Kita juga harus paham betul dengan psikologi, dengan mental kita sendiri. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Bahwa ketika Anda mendengarkan suara denging di telinga lebih jelas, lebih kendor, kesadaran lebih clear terhadap tubuh, suara denging ini itu terdengar semakin jelas. That moment, Anda akan mengetahui pikiran dengan lebih jelas juga. Ya. Jadi di dalam pikiran muncul gambaran apa, pikiran berbicara apa, ya, pikiran bersuara apa, itu akan menjadi sangat clear, sangat jelas. Ya. Anda akan tahu aktivitas pikiran Anda dengan lebih jelas ya pada saat itu. Ini ya, kita tidak memotong ya aktivitas pikiran itu. Kita juga tidak mengabaikan ya. Kita biarkan saja pikiran seperti itu ya, mengalir seperti itu, biarkan. Tetapi kesadaran itu mengarahkan untuk mengendapkan ketegangan lebih dalam, jauh ke dalam. Tersenyumlah kepada diri sendiri ya, lebih baik, lebih tulus ya. Kemudian rasakan bagaimana tubuh bereaksi pada saat Anda mengucapkan terima kasih, pada saat Anda secara jujur mengakui bahwa Anda mungkin telah melakukan suatu kesalahan dalam memperlakukan tubuh ya. Dan kemudian pada saat Anda memberikan harapan baik pada tubuh. Jika ada satu problem ya di tubuh itu akan memberitahukan permasalahannya kepada kesadaran. Dan tubuh juga akan memberitahukan penyebabnya kepada kesadaran. Tubuh juga akan memberitahukan solusinya kepada kesadaran. Ini cara mendengarkan tubuh Anda sendiri. Ya. Anda pelajari ya cara ini ya.
berbicara dengan tubuh, mendengarkan tubuh dengan lebih baik. Kemudian ya, Anda akan merasa terharu ya, dengan diri Anda sendiri. Ya. Kemudian ya, pada saat Anda mendengarkan suara dari gelombang pikiran ini lebih clear, lebih jelas, ada orang di samping Anda berdiam saja ya, atau ada orang yang tiba-tiba muncul ya dengan satu aktivitas pikiran yang kuat, itu akan mempengaruhi pikiran Anda. Dan barangkali beberapa orang akan merasakan dengan clear, dengan sangat jelas ya, apa yang ada di dalam pikiran orang lain. Ya. Tetapi tidak usah tebak-tebak ya, karena ini mungkin akan menyebabkan Anda berhalusinasi. Ya. Yang perlu Anda lakukan adalah tenangkan tubuh, tenangkan pikiran, masuk ke dalam kesadaran tubuh lebih dalam, kendurkan lebih dalam, dengarkan keheningan, ya. Terus kendurkan lebih dalam, tersenyum pada diri sendiri, ya. Kemudian dengarkan diri Anda sendiri, ya. Rasakan reaksi tubuh ketika Anda mengucapkan terima kasih, meminta maaf secara tulus, mengakui kesalahan itu, ya, bahwa Anda sudah memperlakukan tubuh dengan kurang baik dan memberikan harapan yang baik terhadap tubuh. Rasakan, ya. Jika ini Anda sudah lakukan dengan baik, ya, ego Anda akan tercerahkan. Ya, ego Anda akan tercerahkan, ya. Dan kemudian kita bahas besok. Kita bahas besok, tidak bahas hari ini. Kenapa? Karena besok biar ada cerita. Kayak ceritanya masih laku. Kalau dihabisin hari ini, besok tidak laku lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat, ya, panjang usia, harapan baik yang tercapai. Terima kasih Romo, selamat malam. Terima kasih Romo, Selamat malam selamat semuanya. Hai, Sugeng. Terima kasih semuanya. Sehat, Romo. Terima kasih. Sehat, Hati-hati salam ke Jogjanya. sehat. Terima kasih Romo. Ya, makasih. Ya, makasih semuanya.